Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Pak. Tuhan, mana lembayan tanganmu? Lembaikan dulu sebagai salam pertemuan pagi hari ini. Haleluya, terima kasih. Baik, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Agak panjang ya. Biarlah kita boleh dengar-dengaran, kita sabar, kita simak, supaya firman itu betul-betul kita nikmati, kita alami. Demikian, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anakku, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi," kata Abraham, "ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian, terima kasih buat kesetiaannya untuk mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merindukan dan melakukannya dalam kehidupannya. Sering kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan secara detail, saya mau katakan, semenjak saya bertobat 27 tahun yang lalu, saya belum pernah pendeta memberitakan tentang neraka dan sorga. Yang ada hanya bagaimana manusia itu supaya senang dan senang terus. Jadi para pendeta mungkin, atau bagaimana ya, mungkin takut kalau memberitakan soal neraka, takut jemaat tidak mau terima. Ya, tapi saya dapat satu bacaan ya, ada pendeta yang terkenal kira-kira 230 tahun, 50 tahun yang lalu. Khotbahnya satu tema aja, yaitu tentang neraka. Tidak ada khotbahnya selain daripada tentang neraka. Suatu saat dia punya gembala
berhalangan untuk memimpin KKR. Lalu dia mengambil alih pemberitaan firman di situ. Pendek cerita di dalam kesaksian itu ada 400 orang yang bertobat. Ya, pada saat itu karena semua orang takut masuk neraka karena pendeta itu menjelaskan jalan-jalan ke neraka itu. Jadi ternyata jalan ke neraka itu banyak, ya, dan mudah lagi jalan itu. Lewat seperti orang kaya ini, itu jalan ke neraka, saudara. Kaya boleh, tapi mari perdulikan orang miskin, gitu ya. Kaya boleh, tapi jangan sombong, jangan menganggap rendah orang lain. Iya, jadi jalan ke neraka itu tidak pernah dijelaskan oleh para pengkhotbah. Menurut pengalaman pribadi saya, selama 27 tahun bertobat. Ya, memang dari kecil, dari sekolah minggu saya pegiat daripada ibadah. Saya rajin, mungkin kalau saya boleh katakan, saya tidak pernah absen ibadah. Mulai dari tahu sekolah minggu sampai hari ini, kecuali karena sakit atau karena di perjalanan. Saya tidak pernah dengar dengan lantang pengkhotbah atau pendeta menjelaskan soal jalan-jalan ke neraka. Yang dijelaskan hanya soal jalan ke surga. Ya, apalagi di-compare dengan pengalaman pribadinya, di-compare dengan disiplin ilmunya. Itu yang sering kita dengar khotbah. Saya pengkhotbah sebagai wartawan, saya barengi pengalaman wartawan saya dengan firman itu. Itu sangat naib, saudara. Karena firman dengan pengalaman saya itu sungguh jauh. Jauh kuasanya, jauh artinya. Mari kita berkhotbah dengan khotbah yang murni. Tentu itu yang menjadi hal yang membuat orang boleh bertobat. Ya, kalau di-compare dengan pengalaman saya ini dan begini, ilmu saya begini dan begini, tentu itu bisa mengurangi kadar kemurnian daripada firman itu. Biarlah firman yang hidup itu boleh kita sampaikan dengan sungguh-sungguh sehingga orang boleh berubah dan bertobat. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau lihat apa sih jalan-jalan ke neraka itu. Sangat-sangat banyak, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Lewat kecantikan kita merasa orang lain jelek, itu jalan ke neraka, saudara. Masalahnya, kita cantik, kita ganteng, kita kaya, kita cerdas, kita pintar, itu semua kasih karunia Tuhan. Tidak perlu dibanggakan, disombongkan. Biarlah itu mengalir secara normali, secara alamiah, supaya orang lain boleh diberkati oleh bahasa tubuh kita, bahasa mulut kita, dan dari seluruh tindakan kita. Apalagi jalan menuju neraka itu, saudara, banyak banget. Membenci, ya, mendendam, ya, pelit, berzina, mencuri, membunuh, itu jalan-jalan ke neraka, saudara. Ya, kalau saya boleh lebih jauh, kita sering berkata, "Wih, kesurupan orang ini." Seperti itu ya. Kalau kesurupan yang teriak-teriak itu menurut saya itu masih setan kopral, ya. Itu masih setan kopral itu. Jadi setan yang profesional itu adalah orang hebat, orang pinter, orang merasa sudah rohani tapi sombong, pelit. Itu kesurupan tingkat tinggi itu. Ya, jadi mari saudara, mengiring Tuhan ini menurut saya, kalau hanya karena kehebatan kemampuan saya, nyaris saya tidak masuk surga, saudara. Tapi karena janji Tuhan, karena firman Allah berkata, semuanya oleh karena kasih karunia. Mari kita responi kasih karunia itu dengan kelemah lembutan, kesabaran, bahkan iman yang sungguh. Ya, saya berikan tema dalam renungan saya ini adalah 7 fakta kebenaran dalam mewujudkan komitmen. Ya, ada 7 fakta. Nanti terlalu banyak saya berkesaksian, bernarasumber,
atau berpendahuluan dengan khotbah ini nanti malah hilang 7 fakta kebenaran yang ada dalam bacaan kita pagi hari ini. Mari kita lihat 7 fakta yang saya boleh renungkan, jabarkan bagi kita. Yang pertama, fakta pertama adalah semua orang akan mati, apapun keadaannya, itu fakta. Ya, nggak bisa seorang pun untuk berkata, tunggu dulu, saya belum begini, begitu, tunggu dulu, nggak boleh mati. Nah, boleh. Ya, mati aja. Jadi apa yang kita mau lihat di fakta pertama ini, mari kita belajar mati. Amin. Belajar mati artinya mari kita mati untuk dosa. Haleluya. Ya, jadi saya pernah sampaikan khotbah ini atau kata belajar mati ini di pekuburan, di pemakaman, semua orang kaget. Wah, masa bisa belajar mati? Maksudnya apa belajar mati? Kira-kira begitu saya sampaikan di ujung penyampaian itu, belajar mati maksudnya. Karena firman juga berkata bahwa kita harus mati untuk segala dosa. Kita harus matikan segala unsur dosa dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu yang pertama yang saya lihat, bahwa semua orang akan mati, apapun keadaannya, apapun kekayaannya. Ya. Yang kedua, kehidupan tidak berakhir di kubur. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kekristenan kita, iman kita, marilah semuanya boleh kita tindak lanjuti dalam komitmen pribadi. Kita berkomitmen setiap saat, saya harus masuk surga. Seperti itu. Tidak boleh jeda, tidak boleh lengah. Kita harus berkata, saya harus masuk surga dengan perubahan-perubahan hidup, pertobatan-pertobatan yang terus-menerus kita harus kerjakan. Ya, saya harus ke surga, seperti itu. Ya, yang kedua tadi, kehidupan tidak berakhir di kubur, ada akhirnya. Lalu yang ketiga, tujuan akhir neraka atau surga. Saat ini kita memilihnya. Saat ini kita berkomitmen supaya ujung jalan kita adalah di surga nanti, bukan di neraka. Di surga. Buat apa jadi Kristen? Rajin, ibadah, doa, puasa, macam, kalau masuk di neraka buat apa? Harus masuk surga. Tentu itu menjadi janji Tuhan. Orang percaya yang melakukan kehendaknya pasti masuk surga. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, ya, kata Tuhan, hanyalah aku tidak mengenal Engkau. Ya, jadi renungan pagi ini ataupun firman pagi hari ini tujuannya adalah kita harus masuk surga. Jarang pengkhotbah berkata kita harus masuk surga. Yang ada, aduh, sukacita sesaat. Yang ada hanya penghiburan yang membuat kita oh ya begitu ya. Jadi kalau saya mau katakan, kita harus masuk surga. Dan semua kita yang hadir ini kelak harus juga berfellowship di sorga. Amin. Puji Tuhan. Jadi sederhana saja, tapi untuk melakukan semua ini perlu komitmen. Dengan adanya 7 fakta ini bagi kita pagi hari ini, kita berkomitmen Bapak Ibu. Mari kita benahi hidup kita lewat komitmen yang konsisten, bukan komitmen yang pohon Natal ya. Natal doang ke gereja, Natal doang beribadah, bukan begitu. Natal doang bertobat, bersukacita, tapi harus setiap saat kita harus bersukacita. Karena perjalanan kita sedang menuju surga. Itu yang keempat. Yang kelima, surga tidak dapat dihubungkan dengan neraka. Ya, itu yang kita lihat di pembacaan kita. Surga dengan neraka tidak bisa dihubungkan. Atau orang yang di neraka dengan orang yang di surga tidak bisa berjumpa lagi atau berfellowship. Tapi bisa pandang-pandangan, kelihatan ya orang kaya itu dengan Lazarus pandang-pandangan mereka.
Lazarus, celupkanlah jarimu. Aku panas di sini. Abraham yang jawab, tidak bisa sayang, udah nikmati aja di situ, kami nikmati di sini, begitu ya. Ini supaya tidak terlalu berat, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi mari itu hal yang harus membuat saudara berkomitmen. Wah, ternyata di neraka itu wah mengerikan. Ya, mengerikan. Tidak dapat berhubungan dengan orang yang ada di sorga. Padahal sahabat kita ya, mungkin ayah kita, mungkin adik kakak kita. Tapi itu kata mungkin ya, tapi kita harus semua masuk sorga. Amin. Iya, tidak seorang pun di antara kita setelah mendengar firman ini lengah untuk menjalani perjalanan imannya. Harus terus dalam komitmen yang konsisten ya. Jadi saya pun tawarkan ini bukan mau-maunya saya ya, tapi inilah maunya Tuhan. Kita harus komitmen. Yang keenam, penderitaan di neraka kekal dan bahagia di surga ya. Dan bahagia kekal di surga ya. Jadi kita lihat kita kembali sedikit ke belakang. Dialog Abraham dengan orang kaya itu sungguh miris. Kenapa bisa diingat itu kelakuan? Kenapa bisa terurai perbuatan hidup itu pada saat kita sudah meninggal ya? Jadi menurut tafsir saya sedikit ya, saya masukin tafsir sedikit nih. Ternyata memori hidup kita tercatat semua, saudara. Memori hidup kita itu kekal. Tidak satu pun yang diluputkan dalam buku kehidupan kita. Makanya setiap hari kita harus bertobat, Bapak Ibu. Amin. Setiap malam kita harus bertobat. Supaya memori-memori itu sudah mendapat pengampunan, penyelesaian dosa dengan Tuhan. Sebelum matahari terbenam, marilah menghampiri Tuhan untuk mohon ampun, penyucian dari segala dosa yang kita lakukan di sepanjang hari. Tentu itu yang saya lihat komitmennya, itu tindakan kita. Harus jangan lupa itu, mau tidur Tuhan ampuni aku. Di seluruh rangkaian hidup saya sepanjang hari ini ampuni aku Tuhan. Saya tidak mau dosa yang kukerjakan itu mengiringku di saat tidur atau di dalam kehidupanku. Jadi mari kita harus selalu mohon ampun kepada Tuhan. Karena memori hidup kita mulai dari kecil sampai kita mati ada tercatat. Tidak ada yang hilang, tercatat semua kecuali kita mohon ampun kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, fakta kebenaran yang saya lihat di sana adalah kesaksian Musa dan para nabi akan menyelamatkan orang yang percaya. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan kita sok-sokan ya, bikin hal-hal baru tentang keselamatan, ngarang-ngarang hal-hal yang baru tentang keselamatan kekal di surga. Jadi kesaksian Musa dan para nabi itu cukup. Ya, kita back to the Bible. Ya, jangan bergeser pengajaran itu, tapi kita harus back to the Bible. Supaya betul-betul kita boleh merasakan bahwa kita sedang berjalan menuju surga. Bukan berjalan menuju neraka. Sehingga kasih Tuhan, 7 fakta ini biarlah menjadi renungan buat kita. Saya mau lanjut kepada hal-hal yang menjadi bukti sejarah tentang perjalanan orang percaya dari segala abad. Mungkin kita semua tahu peristiwa Titanic, ya. Titanic itu terjadi tenggelam itu karena kesombongan pembuatnya. Dia bilang bahwa Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya, seperti itu. Tapi yang jelas Tuhan itu tidak boleh diremehkan seperti itu, walau apa hebat kita dalam hidup ini. Yang saya mau lihat dalam peristiwa itu ada seorang pendeta ya yang mengambil
momen perjalanan itu untuk penginjilan. Ya, namanya kalau saya nggak salah, saya lupa ingat namanya ya. Jadi endingnya aja yang kita mau lihat kesaksian itu. Waktu kapal Titanic itu tuh membentur gunung es, semua tergoncang penumpang, tapi si pendeta ini dia sibuk untuk menghimpun orang-orang yang ada di sana untuk menerima Tuhan. Sebanyak-banyaknya dikumpulkan di satu tempat untuk boleh didoakan oleh pendeta ini. Tapi ada satu orang teman pendeta ini, menurut cerita itu, namanya Dave, yang adalah tidak percaya Tuhan, atau dia tidak memiliki agama, gitu ya. Mereka bersahabat akrab. Dave ini berteriak, "Pak Pendeta, ayo kita loncat, sudah tersedia sekoci di sana," seperti itu. Tapi pendeta enggak. Terus dia menghimpun para kru, para penumpang untuk menerima Tuhan, menjadi juru selamat bagi mereka. Karena akhir hidup ini tidak sampai di sini. Akhir hidup ini ada di sorga, ada di neraka. Supaya kita semua boleh percaya Tuhan, dan pendeta cerita semua orang berhimpun untuk didoakan oleh pendeta itu. Si Dev ini terus teriak, "Pak Pendeta, mari ke sini, udah nanti kamu tenggelam, kita harus selamat," seperti itu. Pendeta ini berteriak juga, "Dev, dalam nama Yesus kau akan selamat. Dev, engkau pasti selamat kalau menerima Tuhan," seperti itu. Kapal makin tenggelam. Pendeta terus berdoa buat orang-orang yang dihimpunnya. Semua semakin histeris karena kapal sudah mulai tenggelam, air sudah, pendeta cerita kapal itu tenggelam. Ya. Si Dave ini sempat dia meloncat dengan tanpa tujuan, yang penting melompat dari kapal itu. Ya, dia berteriak dalam nama Yesus, dia melompat, dia mengingat pesan dari pendeta itu. Dalam nama Yesus aku selamat, seperti itu. Ternyata dia jatuh di atas sekoci, saudara. Lalu dia bertobat, sudah dikasih Tuhan. Inilah panggilan kita, saudara. Inilah panggilan kita, bagaimana membawa orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Jadi tidak hal-hal yang jasmania ini, sebetulnya hal-hal hidup ini yang penting kita beritakan lewat firman Tuhan. Tapi hal-hal yang kekal itu boleh kita harus sampaikan kepada semua orang. Berulang kali saya mau katakan bahwa kita adalah utusan Tuhan, duta Tuhan. Ya, seperti peristiwa bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, Musa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendamping atau utusan untuk menyelamatkan bangsa itu. Kalau Musa tidak mau, aku binasakan itu bangsa. Seperti itu. Jadi mari sampai hari ini pun itulah panggilan kita, menyelamatkan orang yang berjalan menuju neraka. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, entah itu tetangga kita, entah itu siapapun, mari kita buka hati untuk pelayanan itu. Ya. Mari kita memiliki iman untuk menyelamatkan orang itu. Itulah bagian daripada komitmen kita. Itulah bagian karya atau pekerjaan dari komitmen kita. Ke dalam dan keluar kita harus betul-betul melakukan karya Tuhan, mengerjakan karya Tuhan. Itulah blokade-blokade menuju jalan neraka. Jadi firman ini, Alkitab ini adalah blokade yang Tuhan berikan buat kita untuk kita tidak menuju neraka jalannya. Jadi seluruh isi Alkitab ini adalah blokade yang Tuhan buat, yang Tuhan berikan buat kita untuk jalan-jalan kita menuju neraka itu terhenti, tertutup. Artinya jika kita melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan atas firman ini,
maka jalan-jalan hidup kita ke neraka itu sudah diblokade oleh iman kita kepada firman ini. Satu-satunya jalan yang kita jalani adalah jalan menuju surga. Jalan ke neraka sudah diblokade oleh Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat kita doa, lewat kita Zoom seperti ini. Lewat apa saja yang hubungannya dengan Tuhan itu adalah blokade jalan menuju neraka. Katakan amin. Ya, jadi kita punya bagian. Ya, jadi tidak semua berserah, begitu ya, percaya berserah. Kita harus ada bagian, ada komitmen melakukan bagian kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, sungguh saudara yang kasih Tuhan, saya mau saksikan bahwa saya jadi Kristen karena saya sudah melihat bukti daripada karya Tuhan lewat Alkitab ini. Sudah dimusnahkan, sudah diapa-apain ini Alkitab. Dihujat, dilecehkan, tapi semakin merambat. Itu bukti iman saya bahwa iman kepada Kristus, iman kepada Allah dalam Yesus lewat firman ini adalah yang sesungguhnya, adalah fakta. Tuhan itu ada, neraka itu ada. Ibu sekalian, biarlah renungan yang singkat ini menjadi renungan yang membangun komitmen kita. Waktu demi waktu kita harus menjadi duta Tuhan